Selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mengakhiri tahun 2024 dalam persekutuan kita di ibadah tutup tahun ini. Salam kasih dan sukacita dari seluruh pelayan ibadah tutup tahun ini kepada sahabat sekalian. Sahabat, beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 ini untuk menyambut tahun yang baru, tahun 2025. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuji Dia yang telah berjalan bersama dengan kita sepanjang tahun 2024 ini. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kebaktian tutup tahun ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Yesus, Sang Alfa dan Omega menyertai sahabat sekalian. Dan beserta sahabat juga. Sahabat, apa ada di antara sahabat yang rasanya kemarin masih bulan Agustus? Kok sudah 31 Desember? Ada? Sahabat tidak sendiri, saya pun demikian. Wah, waktu berlalu dengan cepat, seakan tiba-tiba kita sudah di hari terakhir tahun 2024. Sahabat, saya undang untuk mengambil waktu sejenak, mengingat kembali satu tahun ini. Di tahun 2024, apa saja yang telah terjadi dalam hidup saudara? Adakah pahitnya kehidupan di dalamnya? Adakah duka cita dan perpisahan di dalamnya? Adakah pula sukacita dan damai di dalamnya? Kembali ke saat ini, kita beribadah menutup tahun 2024. Dapatkah kita melihat betapa besarnya pertolongan Tuhan? Amin, Bapak Ibu Saudara.
Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Sahabat, entah sudah berapa kali kita mengaku dosa kepada Tuhan. Namun, Tuhan tak pernah bosan mendengar doa kita. Jika hari ini Tuhan izinkan kita tetap ada, maka datanglah kepadanya dalam kerendahan hati. Sampaikanlah pengakuan akan dosa yang kita lakukan. Jangan memandang rendah kemurahan-Nya. Berdoalah agar Roh Kudus memulihkan hati kita. Dengan tenang, mari kita menghadap dalam doa secara pribadi kepada Tuhan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Di dalam nama Yesus yang telah Engkau kirim ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, kami telah berdoa. Amin. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteluh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar.
Sahabat, saya undang untuk berdiri. Sambutlah anugerah dari Tuhan yang saya bacakan dari Efesus 5 ayat 8 sampai yang 10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan dalam Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Jemaat, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan benar, kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sertai sepanjang tahun ini. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami rindu membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan sekalipun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengar dan memelihara di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sahabat sekalian. Hari ini adalah hari di dalam penghujung tahun 2024. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sahabat sekalian telah menjalani berbagai perjalanan yang panjang di dalam kehidupan kita. Tentu kalau saya menggambarkan, pasti kehidupan kita itu seperti sebuah cuaca. Cuaca yang banyak sekali macamnya dan tentu tidak bisa kita tebak. Terkadang itu cerah, terkadang itu mendung, dan saya ingin menampilkan satu gambar yang Bapak Ibu Saudara sahabat bisa lihat. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya yang ya. Kalau saya mengizinkan Bapak Ibu Saudara sahabat sekalian memilih salah satu gambar yang mewakili perjalanan sepanjang tahun ini, Bapak Ibu sahabat bisa memilih yang manakah? Apakah gambar yang pertama, yang kalau kita lihat pojok kiri atas itu adalah gambar ketika cuaca yang cerah sekali, cuaca yang begitu indah ketika ada bunga di sekitarnya. Itu yang menggambarkan tahun 2024 yang Bapak Ibu sahabat jalani. Atau mengalami masa-masa yang seperti gambar nomor 2 di sebelahnya yang di atas. Bagaimana suasana yang berawan, mataharinya terlihat, namun ya bukan yang matahari yang sangat terang sekali. Menggambarkan sebuah kehidupan yang bingung mau kemana. Gambar hidup yang sangat flat, tidak tahu apa arahnya. Apakah itu yang menjadi gambaran kebingungan di dalam 2024?
Atau kalau kita lihat gambar selanjutnya yang di bagian bawah kiri, kita melihat ada gambaran tentang hujan. Hujan di mana ada orang-orang yang berjalan di tengah hujan itu. Apakah Bapak Ibu sahabat sedang mengalami perjalanan di tengah hujan selama 2024? Hujan yang tak kunjung reda, hujan yang mungkin bukan hujan yang sangat deras yang akan menggoncangkan kehidupan Bapak Ibu sahabat sekalian, tapi hujan yang bisa dibilang tak ada hentinya. Atau Bapak Ibu saudara sahabat sedang mengalami masa-masa yang seperti gambar terakhir. Gambar hujan deras yang begitu besar, ada petir yang menyambar, dan itu menjadi sebuah gambaran yang Bapak Ibu sahabat sekarang alami selama 2024. Tapi kalau saya mengatakan, tentu bisa jadi dalam kehidupan kita sepanjang 2024, kita mengalami setiap bagian dari 4 gambar yang ada itu. Kalau saya menggambarkan untuk kehidupan saya selama 2024, saya menggambarkan gambar pertama yang cerah, di mana kelahiran anak saya itu menjadi sebuah sukacita tersendiri, tapi di satu pihak juga menjadi berawan. Karena entah seperti apa ke depannya ini dengan kondisi keluarga yang baru. Kalau saya menyatakan di dalam kehidupan kita yang pasti mengalami cuaca-cuaca itu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian, apa yang mungkin atau yang pasti ada di dalam setiap cuaca yang Bapak Ibu sahabat lihat? Tentu kita akan berpikir pasti ada sebuah harapan, yaitu tentang matahari. Matahari yang selalu bersinar di dalam keempat cuaca itu, matahari yang tidak pernah berhenti untuk menyinari kehidupan kita. Meskipun itu cerah, hujan, meskipun matahari sedang tertutup di dalam awan, tapi kita tahu bahwa matahari itu ada. Bahkan di malam hari pun ketika kita tidak bisa melihat terangnya secara langsung, kita tahu bahwa matahari itu selalu ada. Matahari yang kita bisa lihat sinarnya sebenarnya melalui pantulan dari bulan. Hidup kita sebagai sahabat Kristus tidak lepas dari cuaca hidup apapun. Namun kalau kita lihat bahwa kita punya terang matahari, bukan hanya terang yang hanya menyinari dunia, tapi terang yang bisa menyinari seluruh alam semesta kita, bahkan seluruh kehidupan dan kondisi di dalam hidup kita. Terang yang selalu kita dengar, yang selalu kita juga tinggikan, yaitu terang dari Kristus. Yesus adalah terang, sang terang dunia. Dalam suka maupun duka, terangnya tidak pernah padam. Terang yang terus ada, terang yang terus menyinari kehidupan kita. Dan terang itu yang menjadi sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan untuk kita bisa melihat bahwa ada masa depan. Pengharapan bahwa ada sebuah cahaya yang bisa kita lihat terus-menerus. Kalau Bapak Ibu Saudara sahabat lihat, 2025 ini akan berakhir. Dan kita akan menyongsong 2025 yang baru, di mana pasti kita akan menyadari bahwa akan ada cuaca-cuaca yang juga akan kita hadapi. Tapi pertanyaan yang akan kita renungkan hari ini adalah, apakah kita sebagai sahabat-sahabat Kristus menutup tahun ini dalam 2024 ini sudah berjalan dalam terang yang membawa hikmat dalam menghadapi cuaca kehidupan kita? Atau kita sedang mengalami jauh dari terang itu? Kita berjalan sendiri dan tidak tahu kemana arahnya. Hal ini yang akan kita tanyakan, kita renungkan sepanjang perenungan firman hari ini. Untuk menutup renungan dan menutup tahun secara khusus sebagai ibadah terakhir kita di GKI Tumapel di tahun ini, saya mau untuk mengajak kita semua untuk melihat 3 bagian tentang terang dan hikmat di dalam menutup tahun ini. Yang pertama, Yesus adalah terang dunia dari ayat 12. Yang kalau kita baca, Yesus adalah terang dunia adalah sebuah pernyataan proklaim yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi.
Dia menyatakan bahwa akulah terang dunia. Dan kalau kita baca Bapak Ibu sahabat sekalian, ayat Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 yang kita baca tadi adalah bagian yang terkenal dari bagian dari ego eimi. Ego eimi yaitu sebuah berita tentang akulah. Ini sebuah perkataan Yesus yang kalau bisa dikatakan menyatakan siapakah dirinya di tengah dunia ini. Pernyataan yang kalau kita baca sebenarnya ada banyak sekali dinyatakan di dalam Yohanes. Akulah gembala yang baik. Dan salah satunya yang dinyatakan adalah akulah terang dunia. Terang dunia ini menyatakan sebuah makna yang mendalam di tengah-tengah kondisi pada saat itu yang sangat relevan tentunya. Ketika Yesus menyatakan kepada ahli Farisi tentang akulah terang dunia, pada saat itu Yesus sedang ada di dalam bait suci, di mana itu sedang perayaan Hari Pondok Daun. Hari Pondok Daun ini menjadi sebuah perayaan yang sangat diingat oleh para orang Israel pada masa itu, karena pada masa inilah mereka merayakan momen-momen Tuhan menyertai mereka. Di mana pada masa Hari Raya Pondok Daun ini kita tahu bahwa kalau kita gali lebih lanjut, orang-orang pada masa itu menyalakan lampu. Bait suci di pelatarannya dinyalakan sebuah lampu yang besar yang menyatakan melambangkan sebuah kehadiran dari Allah. Kehadiran bahwa Allah itu hadir seperti yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama, kisah yang mereka dengar dari nenek moyang mereka ketika mereka ada di padang gurun, di mana ketika tiang api Tuhan, pernyataan Tuhan itu menyertai mereka di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Dan ini yang menjadi sebuah peringatan yang juga direlevankan dengan Yesus ketika Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Tentu saja ini sangat relevan. Yesus menyatakan ini menjadi sebuah pernyataan tentang identitasnya sebagai terang dunia yang bukan hanya menyinari, kalau lampu di dalam pelataran bait suci itu menyinari hanya sekitar Yerusalem, tapi gambarannya ketika Yesus menyatakan akulah terang dunia, itu menyinari seluruh dunia. Dunia kita, dunia bagi orang Israel ataupun orang non-Yahudi. Di mana itu menjadi sebuah pernyataan bahwa akulah Tuhan yang menjadi terang. Akulah satu-satunya terang yang dapat menyinari seluruh dunia di tengah kegelapan. Terang ini bukan hanya terang yang hanya hadir untuk menyinari satu kota kecil, tapi terang ini yang menjadi sebuah pengenapan yang melalui sebuah kota kecil Bethlehem yang tentu kita selalu dengar dan kita ingat, dan bahkan beberapa hari lalu kita rayakan di dalam penantian Advent hingga Natal, yaitu tentang kelahiran Sang Mesias. Mesias itu lahir ke dalam dunia untuk menebus kita semua. Dia menjadi sebuah terang di tengah kegelapan, terang yang menjadi sebuah penentang dari segala kegelapan yang ada. Di mana kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 5, Yohanes menyatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, sahabat sekalian, kalau kita melihat bagian ini di mana Yohanes menyatakan, kalau kita tahu di dalam Yohanes 1 adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu dinyatakan bahwa firman itulah menjadi terang, terang yang menyinari kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan yang selalu kita sadari bahwa itu menggambarkan sebuah dosa yang membelenggu seluruh umat manusia. Terang itu membawa kehidupan di tengah kegelapan. Kalau kita membayangkan sebuah lilin di tengah lampu yang dipadamkan misalnya, atau mati lampu, kita akan melihat sebuah lilin itu akan menyala dengan terang. Dan itulah gambaran ketika terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Semua orang akan berfokus melihat terang itu dan terang itu akan menyinari sekitarnya. Kita tidak pernah melihat sebuah lilin yang tiba-tiba dia tidak terlihat terangnya ketika di tengah kegelapan. Yang kita sadari adalah ketika kita melihat terang lilin itu akan menampakkan di sekitarnya ada apa. Dia menjadi kontras dari kegelapan itu.
Terang itu membawa kehidupan di tengah kegelapan. Demikian itu juga yang dibawakan oleh Yesus Kristus, yang kita diingatkan di dalam perayaan ibadah tutup tahun ini, bagaimana terang yang terus menyertai kita selama 2024. Ini menjadi terang yang juga menyatakan bahwa terang itu menerangi kehidupan kita. Terang yang bercahaya menghadirkan tiang api di dalam perjalanan kehidupan kita. Tiang yang kita bahas yaitu tiang api atau terang dunia, yaitu sang terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu bukan hanya menjadi sebuah gambaran dari lampu-lampu yang menyala di dalam pelataran bait Allah. Tapi kedatangannya ke dalam dunia itu menjadi sebuah penggenapan yang sempurna. Yang kalau kita ingat dan selalu kita dengungkan di dalam kebaktian kita ketika ia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, sahabat sekalian, dan untuk juga saya. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan menjadi sebuah pertanda bahwa terang itu padam, tapi kita menyadari bahwa ketika kematian itu dan pada hari yang ketiga, terang itu bangkit dan dia naik ke sorga, kembali kepada tahta. Itu menunjukkan bagaimana terang itu bersinar mengalahkan kegelapan. Di mana Yohanes 1 ayat 5 yang tadi kita baca, cahaya itu tidak ditelan kegelapan. Dan itulah pernyataan bagaimana Kristus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Dan itu menjadi sebuah pengharapan kita untuk melihat kehidupan kita. Namun terang yang kita sadari kita adalah anak-anak terang ini menjadi sebuah pertanyaan. Untuk kita renungkan pertanyaan refleksi yang pertama. Pertanyaan refleksi pertama yang kita lihat yaitu, apakah hidup kita sepanjang tahun ini dipimpin oleh Yesus terang dunia atau dipimpin lampu palsu dunia? Apa yang maksudnya lampu palsu? Lampu palsu ini kita bisa menggambarkan sebagai harta kita, ambisi kita, kesenangan sementara kita. Mari kita merenungkan bagian pertanyaan yang ditampilkan tadi secara sejenak. Apakah hidup kita sepanjang tahun 2024 ini dipimpin oleh Yesus sang terang atau kita dipimpin oleh lampu palsu dunia? Sahabat, terang dunia itu masih menjadi terang di tengah dunia kita, di tengah kegelapan. Dan di mana terang itu, kalau kita bayangkan, apakah terang yang sebenarnya harus ada di dalam diri kita, itu kita tutupi. Kita tutupi dengan selambu-selambu sehingga bagian yang gelap ada di dalam hidup kita, kita tidak izinkan terang itu masuk. Apakah itu dosa-dosa kita? Iri hati kita? Kita cemburu? Atau ambisi, kemarahan kita yang tidak terkontrol? Atau bahkan hal-hal yang melukai kehidupan kita yang kita pendam, itu menjadi sebuah tirai-tirai yang kita bentuk untuk menutupi terang itu. Sehingga terang itu tidak masuk ke dalam hidup kita selama 2024 ini. Dan malah kita ada memiliki sebuah lampu sendiri. Kita membuat lilin kecil yang sebenarnya tidak terlihat terangnya di dalam terang sejati, terang dari Allah. Tapi hari ini, mari kita datang. Kita diundang untuk memutuskan kita mau berjalan di tahun depan. Dan kita mengevaluasi perjalanan kita di tahun ini. Selama ini kita berjalan bersama siapa? Apakah bersama terang, yaitu Yesus, atau kita dengan lampu-lampu palsu? Kalau kita sudah menyadari dan merenungkan perjalanan kita di tahun ini, mari kita melihat ke bagian yang kedua. Ketika kita melihat bahwa terang dunia itu ditentang dan menentang dunia. Sahabat, ketika kita melihat bagian terang dunia, dan secara khusus kita melihat bagaimana Yesus ditentang oleh orang-orang Farisi, demikian juga yang akan kita hadapi di dalam dunia ini.
Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya ditentang, tapi dia menentang dunia. Dia menentang tentang gaya hidup yang penuh dengan dosa, kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kalau kita melihat di bagian yang kita baca dari 13 sampai 15, bagaimana orang-orang Farisi itu menuduh Yesus. Engkau bersaksi palsu, aku menolak pernyataan engkau. Kita bisa memikirkan apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi. Yang tentu saja itu juga mungkin terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa hidup kita terkadang dibutakan oleh dosa. Kita dibutakan oleh keinginan kita pribadi. Kita dibutakan oleh kebutaan rohani. Kita menjadi orang-orang Farisi yang tidak mau melihat kebenaran tentang akulah terang dunia. Sehingga ketika ada Yesus berkata, akulah terang dunia, aku gak mau dengar. Gak mungkin lah seorang nabi kecil dari Galilea itu ada. Tapi kalau kita menyadari kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, pada masa sekarang kita bukan lagi menjadi orang-orang yang seperti orang Farisi harusnya. Kita adalah terang-terang kecil. Kita adalah lilin-lilin yang kecil. Kita adalah lilin-lilin yang sedang menyala di tengah dunia. Lilin-lilin yang terus dihembuskan oleh angin-angin pengajaran yang ada di tengah dunia ini. Sosial media yang begitu luar biasanya. Yang sedang memenuhi untuk generasi sekarang. Game ataupun edik untuk ini, belanja. Atau bermalas-malasan. Terang yang harusnya semakin menyala lebih besar, tapi malah terjadi adalah terang itu mulai padam. Kalau kita melihat gambarannya ini kan lampu lilinnya adalah lampu-lampu LED. Kalau kita membayangkan sekarang adalah apakah kondisi kita itu seperti lampu-lampu LED yang baterainya mau habis. Yang sudah mau ya redup, nyala enggak, mati juga enggak. Kita pasti akan menghadapi cuaca-cuaca yang seperti juga dialami Yesus sebagai lilin kecil. Kita akan menghadapi bagaimana apakah kita bertemu dengan orang yang menolak kita, orang-orang yang bertentangan dengan kekristenan, atau orang-orang yang tidak mau bertumbuh di dalam Kristus. Orang-orang Kristen yang bisa jadi masih menyakiti hidup kita. Tapi perlu kita sadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang juga bisa menjadi bagian di dalam kegelapan itu. Orang-orang yang bukan menjadi terang tapi malah menjadi kegelapan. Karena kita ada di dalam sebuah proses untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin kebanyakan dari kita nggak ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang langsung menentang, aku tidak setuju dengan kekristenan, atau mengalami penyiksaan. Tapi kita bisa menjadi orang-orang tersebut. Melalui pikiran kita, kesaksian hidup kita. Kita bukan orang-orang yang sempurna. Tapi kita disempurnakan di dalam Kristus. Dan terang-terang kecil itulah yang di dalam diri kita ini diminta untuk diberitakan kepada semua orang. Sehingga bukan hanya terang yang ada di dalam diri kita ini yang memancar, tapi terang yang ada di dalam diri orang lain pun juga memancar. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana sepanjang 2024 ini? Apakah sepanjang tahun ini kita sudah menjadi terang-terang kecil? Atau dipadamkan oleh kegelapan dunia? Kita terbawa oleh godaan jabatan, pasangan, pengakuan dari orang lain, atau godaan tentang iman kita. Mari kita merenungkan pertanyaan ini. Jangan biarkan kegelapan itu merenggut
terang-terang kecil yang sudah diberikan oleh Allah. Terang-terang yang harusnya menyala. Biarlah ini menjadi sebuah evaluasi sekaligus semangat baru bagi kita. Untuk melihat bahwa terang itu nyata. Terang-terang kecil yang ada dalam kehidupan kita ini bisa menerangi dunia. Dan kalau kita sudah menjadi terang-terang kecil, kita melihat sepanjang tahun ini Tuhan sudah belum ya? Aku menjadi terang-terang yang memancarkan kasih Kristus, memancarkan menjadi sahabat-sahabat yang bisa dipeluk oleh orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang-orang seperti itu atau sedang berproses, kita perlu melihat bagian yang terakhir, di mana terang Yesus membawa hikmat dan kehidupan. Yang diambil dari ayat 16 sampai 19. Ketika kita melihat bagaimana kesaksian Yesus, Yesus menjawab bahwa dia bukan hanya bersaksi oleh seorang diri ya, tapi Bapa juga yang mengutusnya itu juga bersaksi untuk dia. Dan itu adalah sebuah kesaksian yang sah, itu yang dia nyatakan, itu yang Yesus nyatakan kepada orang-orang Farisi. Dia tidak menggunakan ayat-ayat atau pengetahuan umum, tapi itu menjadi sebuah kesaksian yang dinyatakan berdasarkan hukum Taurat yang dipegang oleh orang-orang Farisi. Yesus punya relasi yang intim dengan Bapa, dia punya pengetahuan tentang kitab suci, dan itu yang membawa dia menjelaskan secara hikmat. Dan bahkan kalau kita baca nanti kita bisa melihat bahwa orang-orang mulai percaya dan datang percaya. Bagian ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana Kristus membawa kita sebagai sahabat-sahabatnya untuk meneladani kehidupannya. Melihat bagaimana dia pun memiliki sebuah relasi yang intim dengan Bapa. Relasi yang sangat dekat. Bukan relasi jauh tapi dekat sekali. Dia punya relasi yang bisa dibilang intim, erat, gak bisa dilepas. Ini yang menjadi sebuah gambaran dari sebuah tuntutan kita untuk menjadi terang dunia yang membawa hikmat. Terang dunia itu membawa hikmat kepada kita kalau kita mau berelasi dengan Dia. Yang tentunya kita menyadari dari mana? Dari firman Tuhan. Kita bisa berelasi dengan Bapa sekarang dengan begitu luasa melalui apa? Firman Tuhan, Alkitab yang kita baca saat teduh setiap pagi. Persekutuan, baik sektor ataupun komisi yang ada, ibadah, dan berbagai fellowship yang berdasarkan firman Tuhan. Dan persekutuan-persekutuan ini yang menjadi sebuah dasar. Perenungan firman Tuhan ini menjadi dasar kita untuk terus hidup di dalam terang yang penuh hikmat. Karena kita nggak bisa mengetahui kehendak Tuhan atau kita menghadapi dunia ini tanpa kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu menjadi satu-satunya harapan dan satu-satunya cara untuk melihat kehidupan di tengah dunia ini. Kehidupan yang berjalan bersama kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Dan ini menjadi sebuah panduan untuk melihat pertanyaan yang terakhir. Selama kita di 2024, selama sahabat berjalan di dalam persekutuan, di dalam gereja, ataupun persekutuan di lain tempat, perenungan bersama Tuhan di dalam saat teduh, bersama keluarga. Apa pelajaran yang telah Dia ajarkan di tahun ini melalui perjumpaan kita dengan firman? Apakah kita nggak mengalami, ataukah banyak sekali pengalaman dan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup lebih penuh hikmat di tahun yang baru? Pertanyaan yang kita semua tahu jawabannya. Pertanyaan bahwa kita harus hidup di dalam firman.
Mari kita refleksikan dua pertanyaan ini sejenak. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan sahabat selama 1 tahun ini? Dan bagaimana firman itu akan menjadi pondasi untuk menghadapi tahun yang depan, 2025. Mengakhiri tahun dalam terang dan hikmat Tuhan berarti kita menutup tahun ini dengan melihat setiap perjalanan kita bersama Tuhan, melihat cuaca hidup kita, mengevaluasi kehidupan kita pribadi dan juga dalam pergumulan kita dalam dosa. Kita juga melihat bagaimana peranan kita sebagai lilin-lilin kecil di tengah dunia. Dan mengevaluasi apakah kita sudah menjadi lilin kecil yang terus terang atau kita redup. Dan kita mengingat penyertaan Tuhan di tahun ini melalui pelajaran yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, di dalam komunitasnya kepada kita. Dan melalui firman kita bisa menyongsong 2025 dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 27 ayat 1a. Ini menjadi sebuah ayat yang bisa menjadi pondasi kita untuk melihat dan pengharapan kita ke depannya. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Selamat mengakhiri tahun 2024 di dalam evaluasi dan melihat kehidupan kita bersama Tuhan. Dan mari kita menyongsong terang 25 di dalam firman Tuhan yang terus menjadi pondasi kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang dapat kita takutkan. Amin. Saya undang sahabat untuk berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman dengan menyanyikan pujian KJ 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalam
Sahabat, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah kami, Sang terang dunia, kami datang di hadapan Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan dari kehidupan jemaat. Kami rindu bahwa jemaat GKI Tumapel Tuhan terus menyertai, secara khususnya untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami lemah tubuh. Kami rindu bahwa Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan melalui obat-obatan, makanan, dan setiap orang yang hadir menemani. Kami juga menyerahkan untuk setiap pendidikan dari anak-anak kami. Kami rindu bahwa Tuhan yang memberi hikmat kepada mereka dalam menjalani pendidikan dari TK, SD, SMP, sampai perguruan SMA ataupun perguruan tinggi. Kami rindu bahwa setiap orang yang Tuhan sertai itu adalah orang-orang yang bukan hanya berstudi untuk mendapatkan ilmu, tapi mereka juga menjadi berkat bagi sekolah dan kampus mereka. Kami juga rindu bahwa menyerahkan untuk setiap pekerjaan dari setiap kami. Kami rindu bahwa Tuhan yang memberikan jalan dalam mencari berkat yang Tuhan nyatakan melalui pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan sebagai hal yang dilakukan, tapi menjadi sebuah bagian untuk profesi memuliakan Tuhan. Dan menyerahkan setiap orang yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kami tahu di masa-masa ini bukan hal yang mudah. Tapi kami rindu bahwa Tuhan yang campur tangan membukakan pintu-pintu pekerjaan yang ada. Kami rindu juga untuk setiap pelayanan yang ada di dalam GKI Tumapel. Kami rindu bahwa Tuhan yang terus menyertai selama pelayanan di tahun ini. Kami sungguh bersyukur untuk rangkaian ibadah, rangkaian kegiatan program yang sudah kami jalani. Itu menjadi sebuah hal yang memuliakan Tuhan. Dan secara khususnya kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat, baik jemaat secara khusus ataupun juga kepada pendeta Pak Alcosa. Kiranya Tuhan yang terus sertai dalam pelayanannya bersama keluarga. Pendeta Emeritus Andreas dan Agus, kiranya Tuhan yang terus jagai kesehatan mereka di dalam melayani Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap para penatua dan juga para aktivis yang terlibat melayani, baik ibadah hari ini ataupun ibadah-ibadah lain. Kami menyerahkan setiap orang-orang yang terlibat itu di dalam penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Biarlah setiap hal yang mereka lakukan bukan menjadi pelayanan yang untuk memuliakan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Murnikanlah setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga menyerahkan untuk Indonesia secara khususnya. Kami rindu bahwa bangsa kami adalah bangsa yang Tuhan terus pelihara melalui para pemimpin yang ada, baik presiden hingga ke RT. Kami rindu bahwa Tuhan yang menyertai, memberikan hikmat kepada para pemimpin dalam membuat setiap program di tahun depan 2025 menjadi program-program yang benar-benar berfungsi untuk rakyat, berfungsi untuk mensejahterakan. Kami rindu bahwa untuk gereja seluruh dunia, kami rindu bahwa Tuhan yang menyatakan hati Tuhan sehingga gereja-gereja di dalam dunia ini, baik itu GKI ataupun gereja-gereja lain, memiliki satu hati visi untuk memuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus menjadi terang bagi kami untuk menyongsong kehidupan kami di 2025. Kami sungguh bersyukur dan menaikkan setiap doa syafaat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, mari kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel atau scan QRIS. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dengan ungkapan syukur, kami ingin menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini, dan biarlah Engkau kirimkan Roh Kudus ke atas tiap majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga boleh bermanfaat bagi gereja dan sesama. Kiranya Tuhan pula yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari, seperti yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara adalah kesaksian luar biasa yang dibuat oleh Thomas Obadiah Chisholm tentang kehidupannya hari lepas hari bersama dengan Yesus. Beliau adalah seorang yang sederhana dengan tubuh yang ringkih. Sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1960, ia menuliskan kesaksian pribadinya dalam sebuah surat. Pendapatanku tak akan pernah menjadi besar karena tubuhku yang ringkih. Namun aku tak boleh gagal untuk mengingat penyertaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Great is thy faithfulness. Dengan sikap iman yang sama, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku
sahabat-sahabat, kita bersama akan menutup tahun 2024 yang telah Tuhan pimpin, Tuhan cukupkan, dan Tuhan tolong. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu dia Allah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah namamu Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kini sampai selama-lamanya.